Setelah kita melihat sistem persamaan linier, matriks, serta determinan, sekarang kita akan melihat apa itu vektor dan apa itu ruang vektor. Nah, dalam kasus ini kita hanya akan membahas ruang vektor untuk R3 saja. Jadi di sini kita akan memulai pembicaraan tentang vektor terlebih dahulu, lalu kita akan melihat sistem koordinat kartesius untuk R3, jadi ruang bentuknya. Lalu kita juga ingin melihat operasi-operasi pada vektor dan apa itu ruang vektor. Serta khususnya kita ingin melihat ruang vektor R3 saja. Lalu kita juga ingin melihat apa itu ruang bagian, kombinasi linier, dan membangun. Dan terakhir kita akan melihat apa arti basis dari R3. Oke, jadi kita akan mulai pembahasan tentang vektor terlebih dahulu. Jadi vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Nah, biasanya vektor ini bisa dinyatakan dengan cara menggambarnya secara geometris atau menuliskannya per komponen secara aljabar. Nah, biasanya untuk secara aljabar, kita bisa melihat dua jenis ini ya, dua contoh saja vektornya untuk R2 dan R3. R2 artinya di bidang kartesius, R3 artinya di ruang kartesius, yang nanti akan kita lihat apa itu sistem koordinat R3. Biasanya kita bisa menuliskan vektor dalam bentuk matriks kolom sebagai berikut, atau dalam menuliskannya dalam bentuk kurung biasa sebagai berikut. Namun kita perlu berhati-hati apabila kita menuliskannya dalam bentuk ini, ya, kurung biasa, jangan sampai terbalik dan jangan sampai terkecoh apabila itu menyatakan vektor. Karena penulisan ini juga bisa saja menyatakan titik. Jadi lumayan ambigu penulisan notasi ini. Jadi biasanya saya menyarankan untuk menuliskannya dalam notasi matriks kolom saja. Namun kita juga perlu mengetahui apabila dituliskan dalam bentuk ini, kita harus memahami dulu konteksnya apakah sedang membahas vektor atau titik. Karena itu adalah dua buah objek yang berbeda. Lalu secara geometris, kita bisa lihat dulu di R2 berarti kita lihat di bidang kartesius ya, di dua dimensi. Sebagai berikut. Jadi biasanya vektor itu dinyatakan dengan cara menggambar panah dari titik awal ke titik akhir. Titik awal biasa kita sebut sebagai titik pangkal juga, dan sebagai berikut. Dan ini adalah suatu vektor. Jika dalam penulisannya kita tidak bisa menuliskan dengan huruf cetak tebal, biasanya kita menuliskannya dengan notasi panah sebagai berikut ya, atau notasi panah yang di bawah juga boleh-boleh saja, namun ini adalah notasi yang umum digunakan ya, notasi panah di atas. Itu untuk menyatakan vektor dan untuk membedakannya dengan skalar apabila kita ingin menulis secara manual. Untuk R3 berarti kita ingin melihatnya dalam ruang. Jadi akan ada 3 sumbu koordinat di sini. Misalkan vektornya sebagai berikut. Ini adalah vektor B misalnya. Dan ini cara menyatakan vektor secara geometris, yaitu dengan cara menggambarnya dengan bentuk panah sebagai berikut ya. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu apa itu sistem koordinat kartesius untuk R3. Sebenarnya mirip dengan R2. R2 itu adalah perkalian atau hasil kali kartesius dari dua buah himpunan bilangan real, yaitu R cross R. R3 itu perkalian dari 3 buah himpunan bilangan real. Berarti nanti pasangan terurutnya ada 3 komponen. Nah, biasanya di sini kita punya sistem bilangan, maksud saya sistem koordinat kartesius R3, ini dipisahkan dengan 3 buah bidang koordinat. Dan ini dengan 3 buah bidang koordinat ini kita akan mempunyai 8 bagian, 8 ruang yang berbeda. Di sini untuk bidang-bidang koordinatnya kita namakan sebagai berikut ya. Bidang XY itu sama saja dengan bidang Z sama dengan 0. Bidang XZ itu adalah bidang Y sama dengan 0. Dan bidang YZ itu adalah bidang X sama dengan 0. Dan ada istilahnya, jika kita ingat-ingat lagi, R2 dia punya 4 kuadran yang dipisahkan oleh sumbu-sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk R3, dari bidang-bidang koordinat tersebut, kita akan mempunyai 8 bagian. 8 bagian tersebut kita namakan dengan oktan.
Jadi oktan pertama itu adalah bagian di mana komponen X, Y, dan Z-nya itu positif. Itu yang bagian ini ya. Jadi jika saya gambarkan, ini adalah sistem koordinat Cartesius. Untuk R3 ini ruang Cartesiusnya. Dan ini adalah untuk sumbu Y negatif, ini untuk sumbu X negatif, dan ini untuk sumbu Z negatif ya. Nah, bagian yang terlihat di depan ini adalah oktan pertama. Dan untuk oktan kedua, kita akan melihat bagian untuk yang X negatif, yaitu di belakang ini. Oktan ketiga berarti X dan Y yang negatif di belakang ini. Oktan keempat yaitu X yang positif namun Y yang negatif. Dan untuk oktan kelima, kita akan mulai lagi dari X yang positif, Y-nya positif, namun Z-nya yang negatif. Berarti ada di bawah ini. Dan oktan ke-6, ke-7, dan ke-8 bisa didefinisikan dengan cara yang serupa. Di sini kita akan melihat dulu apa saja operasi-operasi dasar yang bisa kita lakukan pada vektor. Yang pertama, kita bisa mengecek kesamaan dua buah vektor. Dua buah vektor disebut sama apabila setiap komponennya sama nilainya, jika kita tuliskan dalam bentuk aljabar. Namun, jika dalam geometri, kita cukup melihat apakah arah dan panjangnya sama. Jika kedua komponen tersebut sama, maka dua vektor disebut sama. Untuk menjumlahkan dua buah vektor secara aljabar, kita cukup jumlahkan per komponennya saja. Namun, untuk secara geometris, kita biasanya melakukan metode jajar genjang dengan cara sebagai berikut. Saya akan contohkan di bidang R2 saja. Di sini, misalkan saya punya vektor A, dan vektor B-nya saya tempelkan dengan vektor A. Jadi, titik pangkalnya kita akan tempelkan. Maka vektor A plus B kita bisa buat jajar genjang terlebih dahulu. Jadi kita tarik, ini garis yang sejajar dengan vektor B, dan ini adalah garis yang sejajar dengan vektor A. Dan kita hubungkan titik pangkalnya ke titik ujung yang di bagian ini. Dan ini adalah vektor A plus B yang kita bisa peroleh. Jadi ini adalah metode jajar genjang. Serta untuk perkalian vektor dengan suatu skalar, misalkan skalarnya K, kita cukup kalikan saja per komponennya apabila vektornya dituliskan secara aljabar. Namun, jika vektornya kita lihat secara geometris, apa akibat dari perkalian skalar? Misalkan saya punya vektor A sebagai berikut. Ini garis putus-putus, ini menandakan titik acuannya, ada di bagian sini ya. Jadi untuk vektor yang saya kalikan dengan bilangan negatif, ini dia akan sejajar dengan vektor A, namun arahnya akan berlawanan. Jadi sebagai berikut, ini adalah contohnya untuk minus A. Artinya panjangnya masih sama, namun arahnya terbalik. Lalu untuk setengah A, artinya panjangnya menjadi setengah kali sebelumnya. Jadi pengali skalar ini mengakibatkan panjang vektornya dikalikan dengan skalar tersebut. Sebagai contoh, untuk 2A berarti panjangnya akan 2 kali lipat. Ini kira-kira misalkan 2 kali lipat sebagai berikut. Dan untuk minus 2A, artinya panjangnya akan 2 kali lipat, namun arahnya terbalik ya. Ini misalkan contoh untuk minus 2A. Nah, sekarang kita akan membahas ruang vektor R3. Jadi ruang vektor R3 ini sebenarnya adalah himpunan ya. Himpunan, namun apa yang harus dipenuhi di himpunan tersebut? Di sini ada 10 syarat yang harus semuanya dipenuhi pada himpunan tersebut. Di sini untuk setiap A, B, C di R3 ini A, B, C-nya adalah vektor sembarang. Ingat, yang dicetak tebal adalah vektor. Dan skalar S dan T, skalar adalah bilangan real. Ini berlaku apa saja. Nah, yang perlu kita amati adalah sifat pertama dan sifat ke-6 yang cukup penting. Setelah itu, kita bisa melihat turunan-turunan dari sifat pertama dan sifat ke-6 ini. Jadi sifat pertama ini adalah sifat ketertutupan terhadap penjumlahan. Jadi, jika saya punya vektor A dan vektor B di R3, saya jumlahkan, itu harus masih ada di R3. Untuk yang ke-6, jika saya punya vektor A sembarang dan skalar S sembarang, saya kalikan, dia masih harus ada di R3 juga. Nah, akibatnya apa dari ketertutupan terhadap penjumlahan ini?
Akibatnya adalah sifat kedua adalah sifat komutatif terhadap penjumlahan, sifat ketiga adalah sifat asosiatif, sifat keempat ini adalah sifat identitas ya. Jadi jika kita lakukan operasi A dengan vektor 0, ini sama saja dengan A itu sendiri. Dan sifat kelima adalah sifat inverse terhadap penjumlahan ya. Jadi saya akan punya minus A, akibatnya jika saya jumlahkan A dengan minus A, hasilnya pasti 0. Nah, sifat keenam itu tadi sifat ketertutupan terhadap perkalian skalar. Nah, sifat ketujuh kita punya ini adalah sifat asosiatif ya. Jadi, yang mana yang mau dikalikan terlebih dahulu itu bebas. Sifat 8 dan 9 kita punya ini adalah sifat distributif. Dan sifat ke-10 ini adalah sifat identitas terhadap perkalian skalar ya. Jadi 1 dikali A adalah A. Skalarnya di sini 1. Lalu, kita tentunya sudah membahas himpunan, kita juga bisa membahas himpunan bagiannya. Namun, himpunan bagian yang lebih khusus lagi adalah himpunan bagian yang seluruh 10 sifat yang sebelumnya tadi itu terpenuhi. Nah, jika seluruhnya ini terpenuhi, maka kita sebut himpunan bagian tersebut adalah ruang bagian, atau biasa juga kita kenal sebagai subruang. Nah, namun, dari 10 sifat tadi, kita sudah melihat bahwa sifat yang terpenting adalah sifat yang pertama dan yang keenam. Maka dari itu, jika kita ingin mengecek suatu himpunan adalah ruang bagian dari R3 dalam kasus ini, kita cukup mengecek sifat pertama dan sifat keenam dari ruang vektor tadi, yaitu adalah sifat ketertutupan terhadap penjumlahan dan sifat ketertutupan terhadap perkalian skalar saja. Nah, sebagai catatan, kita bisa meringkas lagi sifat pertama dan sifat keenam, yaitu menjadi tertutup terhadap kombinasi linear. Kombinasi linear itu apa? Kita akan bahas di selanjutnya. Namun, secara singkat, jadi saya punya U dan V, misalkan saya punya dua buah vektor di P, dan skalar A dan B, maka A kali U ditambah B kali V, ini juga harus berada di P. Dan ini sudah menjadi satu buah syarat yang cukup kompak untuk mengecek apakah P ini adalah ruang bagian dari R3 atau tidak. Berikut adalah contohnya. Jadi saya punya himpunan U, di sini adalah himpunan vektor-vektor X, di mana dia bisa dituliskan sebagai S dikalikan dengan 012 ditambah T dikalikan dengan min 101, dengan S dan T ini adalah skalar. Nah, ini tentunya adalah himpunan bagian dari R3 ya, karena ini adalah vektor yang komponennya 3 buah. Namun, sekarang pertanyaannya, apakah U ini adalah ruang bagian dari R3? Berarti kita perlu mengecek apakah dia tertutup terhadap kombinasi linearnya. Di sini, saya perlu mengambil sembarang anggota himpunan U, maka dari itu kita akan punya dua buah pasang ya, skalar yang berbeda. S1T1 dan S2T2. Sebutlah vektor-vektornya adalah U1 dan U2. Serta saya ingin mengambil dua buah skalar sembarang A dan B. Akibatnya, saya perlu menghitung AU1 tambah BU2. Jadi saya kalikan, lalu saya rapikan sebagai berikut. Jadi saya punya AS1 tambah BS2 dikali 012, ditambah AT1 ditambah BT2, seluruhnya dikalikan dengan min 101. Dan kita bisa lihat bahwa bagian di depan ini juga suatu skalar. Dan bagian di depan yang ini juga suatu skalar. Sebutlah S3 dan T3. Artinya, AU1 tambah BU2 juga anggota dari U. Berarti dia memenuhi syarat keanggotaan himpunan U tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, U ini merupakan ruang bagian dari R3. Karena U ini tertutup terhadap kombinasi linearnya. Nah, sebagai contoh yang bukan ruang bagian adalah sebagai berikut. Jadi saya punya himpunan V di sini. Ini adalah himpunan vektor-vektor di R3 yang syarat anggotanya adalah 1 plus 2S, S0 dengan S-nya adalah skalar. Di sini kita bisa lihat bahwa saya bisa memilih dua buah vektor di V, sebutlah V1 dan V2. Di sini saya punya 100 dan 310. Anda bisa cek juga bahwa ini ada di V karena dia akan terdapat nilai S tertentu di sini. Jika saya jumlahkan, hasilnya adalah 410.
dan ini bukan anggota V. Bagaimana alasannya? Kita bisa lihat bahwa komponen pertama di sini, maksud saya komponen kedua ya. Jadi komponen kedua lebih gampang karena berarti di sini 410, komponen keduanya S-nya 2. Namun jika kita mengecek komponen pertamanya yaitu 4, kita mengecek syarat keanggotaan V, 1 tambah 2S artinya 3. Dan 3 bukan 4. Artinya 410 ini tidak ada di V. Berarti dia tidak tertutup terhadap penjumlahan. Artinya dia bukan ruang bagian dari R3, walaupun dia adalah himpunan bagian dari R3. Selanjutnya kita akan melihat tadi yang sempat tertunda yaitu tentang kombinasi linear. Jadi sekarang kita akan melihat bentuk umumnya. Jadi kita bisa nyatakan suatu vektor A ini kita sebut sebagai kombinasi linear dari himpunan vektor-vektor ini U1, U2 sampai UM apabila kita mempunyai skalar-skalar S1 sampai Sm sedemikian sehingga A-nya bisa dituliskan sebagai berikut. S1 kali U1 tambah S2 kali U2 tambah seterusnya hingga Sm kali UM. Nah, sebagai contoh, saya punya vektor min 1, 1, 2. Ini kombinasi linear dari himpunan berikut ya, 1, 0, 0 dan 0, 1, 2. Karena saya bisa menemukan dua buah skalar, yaitu adalah min 1 dan 1 ya. Ini kan min 1 ya, min 1, 0, 0. Ini 1 ya. Jadi saya bisa menuliskan vektor ini sebagai min 1 dikali 1, 0, 0 ditambah 1 dikali 0, 1, 2. Namun, ini contoh yang bukan kombinasi linear ya. Vektor 0, 3, 2 ini bukan kombinasi linear dari himpunan 1, 0, 0 dan 0, 1, 0. Karena kita tidak bisa menemukan skalar S dan T di sini, sehingga 032 bisa dituliskan sebagai S dikali 100 ditambah T dikali 010. Ini bisa Anda cek dengan cara melakukan kesamaan vektor, dan nanti pada akhirnya Anda akan peroleh SPL yang tidak mempunyai jawab. Nah, lebih umumnya lagi kita akan melihat beberapa teorema untuk mengecek suatu vektor ini kombinasi linear atau bukan dari himpunan vektor yang diberikan. Jadi pertama-tama kita akan susun dulu. Di sini kita punya misalkan himpunan U, ini adalah vektor-vektor U1 sampai UM. Kita akan beri nama atau beri notasi matriks U. Ini U-nya kita beri tanda kurung siku. Ini adalah matriks yang kolom-kolomnya berisikan anggota himpunan U. Jadi ini vektor U1 sampai UM-nya kita susun per kolom secara berurutan. Nah, di sini saya akan beri teorema untuk kasus di R3. Jadi saya punya vektor A, sebutlah A1, A2, A3. Ini adalah kombinasi linear dari himpunan U. Jika dan hanya jika kita punya SPL ini ya, matriks U tadi, dikalikan dengan suatu vektor X, maksud saya matriks kolom di sini, sama dengan matriks kolom A, ini mempunyai jawab. Artinya, si X di sini ini menyatakan skalar-skalar yang dimaksud pada kombinasi linearnya ya. Dan untuk kebalikannya, jadi jika dia bukan kombinasi linear, berarti dia tidak mempunyai jawab SPL-nya. Sebagai contoh, saya punya vektor 231 dan himpunan vektor berikut ya. Di sini himpunan K, jadi saya akan susun dulu. Di sini matriks K-nya adalah sebagai berikut ya, 0, 1, 0, min 1, 0, 2 ya. Lalu saya susun SPL ini dan kita akan punya matriks lengkapnya sebagai berikut. Jadi ini adalah vektor A ya. Akibatnya saya bisa melakukan sedikit OBE dan saya peroleh di sini ada baris 0 yang bagian paling kanannya di sini tidak 0. Satu utamanya berarti ada di bagian paling kanan, kolom paling kanan. Akibatnya dia tidak mempunyai jawab. Artinya A ini tidak bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan K tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat istilah yang kedua, yaitu adalah membangun, merentang, atau span, biasa juga kita kenal sebagai berikut. Nah, di sini himpunan vektor, ini himpunan-himpunan ini kita buat lebih khusus lagi, kita akan bahas hanya untuk di R3 saja. Ini disebut membangun R3 apabila setiap vektor di R3
ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan K. Nah, di sini kita lihat contohnya. Jadi saya punya himpunan 100, 0-10, dan 001. Ini adalah himpunan yang membangun R3. Mengapa seperti itu? Jika kita ambil vektor sembarang di R3, sebutlah vektornya ABC, maka ABC ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan tersebut, yaitu A dikali 100, minus B dikali 0-10, dan C dikali 001. Ini selalu bisa kita tuliskan. Maka dari itu bisa kita simpulkan himpunan tersebut ini membangun R3. Nah, himpunan ini, himpunan 101, 011, ini tidak membangun R3. Mengapa seperti itu? Karena kita bisa mencari satu buah vektor di R3 yang tidak bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari dua vektor tersebut. Contohnya 110. Di sini 110 tidak bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari 101 dan 011. Maka dari itu, himpunan tersebut tidak membangun R3. Nah, kita bisa melihat bahwa ada kasus di mana himpunan itu pasti tidak membangun R3 tanpa kita harus mengecek apakah dia bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atau tidak. Jadi di sini, jika saya punya himpunan vektor isinya hanya 1 atau 2 atau bahkan kosong, itu pasti tidak akan membangun R3. Itu pasti tidak akan membangun R3. Namun untuk M-nya 3, M-nya di sini adalah banyaknya vektor ya, banyaknya vektor dalam himpunan, dan lebih dari 3, itu bisa saja membangun R3. Namun tetap harus kita cek lagi ya, bukan berarti dia langsung membangun R3. Kita harus tetap cek lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat, ini masih terkait tentang kombinasi linear. Jadi ini adalah kebebasan linear ya. Nah, di sini kita punya himpunan vektor kita sebut bebas linear apabila kombinasi linear dari vektor 0-nya ini harus berakibat seluruh skalarnya harus 0 untuk setiap J-nya ini, Sj sama dengan 0 untuk setiap J dari 1 sampai M. Itu harus. Tidak boleh ada yang lain lagi. Tidak boleh ada yang lain lagi dan harus 0. Nah, sedangkan yang tidak bebas linear biasa kita sebut sebagai bergantung linear. Nah, di sini kita bisa terjemahkan lagi dalam bentuk SPL ya. Jadi, mengingat-ingat dari teorema yang sebelumnya tentang kombinasi linear, kita punya himpunan S ini, U1 sampai M, ini bebas linear, apabila di sini kan berarti kita ingin mencocokkan kombinasi linear dengan vektor 0. Artinya apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah SPL homogen ya, karena ruas tanahnya 0. Ini harus mempunyai jawab trivial. Artinya apa? Kita harus mempunyai di sini jawab yang tunggal ya. Sebagai contoh, saya punya himpunan B ini ya. 100, 0-10, 0-1. Ini himpunan yang bebas linear. Karena jika kita lakukan OBE pada matriks koefisien SPL-nya, yaitu matriks kurung siku B ini, kita lakukan OBE sedikit, kita akan peroleh di sini matriks identitas ya, matriks identitas. Dan ini tentunya akan menghasilkan jawab yang trivial. Nah, jika kita mempunyai vektor 0 pada himpunan yang ingin kita cek bebas linear atau tidak, dia pasti bergantung linear. Karena vektor 0 ini bisa kita kalikan dengan skalar berapapun yang tidak 0, dan ini akan tetap menghasilkan vektor 0. Artinya, dari definisi bebas linear, dia sudah gagal. Karena skalar yang harus kita peroleh harus 0, dan tidak boleh ada skalar lainnya lagi. Dan ini mirip juga ya tentang teorema yang tadi membangun, namun ini terkait tentang bebas linear atau tidak. Jika kita punya suatu himpunan vektor, namun banyaknya vektor dalam himpunan tersebut ini lebih dari 3, maka himpunan M buah vektor ini, ingat ini konteksnya adalah vektor di R3 ya, ini pasti bergantung linear. Nah, lalu jika kurang dari 3 atau sama dengan 3, bagaimana? Bisa saja bebas linear, namun tidak otomatis dia bebas linear. Kita harus cek lagi dengan melakukan OBE atau melakukan
melihat SPL-nya apakah dia menghasilkan solusi atau jawab trivial atau tidak. Selanjutnya, ini akibat dari apa yang terjadi jika kita punya himpunan vektor yang bergantung linier. Artinya apa? Artinya kita akan mempunyai suatu vektor U di dalam himpunan tersebut, saya beri nama himpunan S, sedemikian sehingga U-nya ini bisa dituliskan sebagai kombinasi linier dari anggota-anggota lainnya dari S tersebut. Sebagai contoh, saya punya ini himpunan B-nya. Ini sebenarnya himpunan B di contoh sebelumnya, namun saya tambahkan 3, 2, 1. Artinya, saya punya 4 vektor di R3. Sehingga himpunan B ini otomatis bergantung linier, karena ini sudah lebih dari 3. Maka dari itu, kita bisa menuliskan salah satu vektornya sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Saya ambil contoh 3, 2, 1, ini mungkin dengan jelas bisa kita tuliskan sebagai 3 kali 1, 0, 0, dikurangi 2 kali 0, min 1, 0, ditambah 1 kali 0, 0, 1. Setelah kita membahas tentang kombinasi linier, bebas linier, membangun, dan lain sebagainya, kita akan siap membahas basis di R3. Nah, di sini saya punya himpunan vektor, sebutlah B, ini adalah basis untuk R3 apabila B ini bebas linier dan membangun R3. Jadi ini harus dipenuhi dua syarat ini. Nah, di sini tadi kita sudah punya bahwa jika M-nya lebih kecil sama dengan 3, maka dia tidak akan membangun R3 ya. Maksud saya lebih kecil dari 3 ya. Namun jika M-nya lebih besar dari 3, dia tidak akan bebas linier. Artinya kita bisa menemui suatu banyaknya unsur ya, suatu nilai, suatu M agar dia tepat gitu ya. Jadi menjadi basis. Karena kita perlu memenuhi dua buah syarat ini, bebas linier dan membangun. Artinya kita harus mempunyai tepat 3 unsur. Namun, tentunya kita harus cek lagi apakah dia basis atau tidak. Tapi yang pasti, jika B-nya basis, maka B-nya tepat 3 unsur. Jika B-nya bukan 3 unsur, berarti dia sudah bukan basis untuk R3. Karena salah satu dari syarat bebas linier dan membangunnya pasti sudah gagal. Gitu. Nah, di sini B ini suatu basis untuk R3 jika dan hanya jika setiap unsur di R3 ini dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linier dari B. Jadi ini sebenarnya adalah kita bisa memandang suatu himpunan vektor ini dengan cara melihat SPL-nya, begitu ya. Jadi kita bisa membuat matriks B kurung sikunya, lalu kita cek apakah solusinya tunggal. Tadi kita ingat, kita lihat kombinasi linier atau tadi ya kombinasi linier, itu yang penting ada solusinya. Mau tunggal, mau banyak jawab, ya terserah. Nah, di sini untuk basis, solusinya harus tunggal, gitu ya, atau jawabnya harus tunggal. Jadi kita bisa mengecek apakah dia basis atau bukan dengan cara mengecek dia tunggal atau tidak jawabnya. Namun dengan mengecek jawab dengan secara tunggal atau tidak, karena B-nya sudah mempunyai 3 unsur, kita akan selalu memperoleh matriks koefisiennya itu adalah matriks berordo 3 ya, matriks bujur sangkar selalu. Jadi ukurannya pasti 3 kali 3. Dan tentang pengetahuan kita tentang determinan sebelumnya, kita bisa langsung mengecek apakah matriksnya singular atau tidak. Jika singular berarti dia tidak punya jawab atau jawabnya banyak, artinya kan dia langsung gagal dari teorema yang di bawah ini. Jika determinannya tidak 0, berarti matriksnya tidak singular. Ingat metode Cramer, berarti solusinya tunggal atau jawabnya pasti tunggal. Maka dari itu B-nya pasti basis untuk R3. Jadi itu adalah trik yang biasa kita gunakan untuk mengecek apakah dia basis di R3 atau tidak dengan cara memanfaatkan determinan. Sebagai contoh, yang saya maksud tadi, di sini himpunan B0, ini kurang awal ya. Jadi 100, 010, 001. Ini adalah basis untuk R3. Mengapa seperti itu? Jika saya buat di sini matriks B0, ini isinya adalah matriks identitas ya. Di sini 100, 010, 001 ya. Dan ini kita tahu determinannya 1.
determinannya tidak nol. Karena determinannya tidak nol, berarti SPL yang memuat matriks koefisien B0 ini pasti selalu mempunyai jawab tunggal. Jadi dia adalah basis untuk R3. Dan kita punya nama khusus untuk himpunan B0 ini adalah namanya basis baku atau basis standar untuk R3. Nah, selanjutnya ini contoh juga yang lainnya. Ini contoh yang basis tapi tidak baku ya, tidak standar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Seperti tadi, triknya adalah kita coba buat dulu matriks koefisiennya, yaitu 1, 2, 3. Ingat, kita harus susun dengan kolom ya. 2, 1, 3. Dan ini bisa Anda cek juga atau Anda verifikasi bahwa determinannya ini tidak nol, yaitu minus 12 ya. Anda bisa hitung sebagai latihan. Karena determinannya tidak nol, berarti SPL-nya mempunyai jawab tunggal. Karena SPL-nya mempunyai jawab tunggal, berarti dia basis untuk R3. Jadi, ini adalah pembahasan terkait ruang vektor. Dan selanjutnya kita akan melihat tentang persamaan garis dan persamaan bidang, khususnya persamaan parameternya terlebih dahulu.